Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi secara online. Kita mengucap syukur kepada Tuhan jika pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat meskipun kita hanya beribadah secara online. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian berkat kemurahan. Saudara, mari kita satukan hati kita serahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kebaktian pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur satu minggu ini kita boleh diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita bisa melewati satu minggu ini dengan sukacita. Dan ada perumpamaan tentang Raja Wali, bahwa Raja Wali itu sebenarnya bukan binatang yang kuat, tetapi karena dia punya paru-paru yang kecil, sehingga akhirnya membuat dia mengandalkan angin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Raja Wali itu, bahwa kekuatan bukan berasal dari diri kita, tapi karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan, bagai Raja Wali. Berlindung
akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, "Ya Tuhan, tiap." Saudara, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di pagi hari yang berbahagia ini, kami Engkau berikan kesempatan untuk bisa beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan, bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami semua. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami juga berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dengan segala hikmat yang dari Tuhan, kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, diberikan kekuatan untuk dapat menyimpan dan menghayati kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar hamba dapat menyampaikannya seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, seluruh kesempatan ini kami percayakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan mendasari renungan firman Tuhan ini dengan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin.
Saudara, biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menunggu waktunya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang berpendapat bahwa menunggu itu adalah merupakan salah satu pekerjaan yang membosankan, saudara. Itulah pendapat yang sering dilontarkan oleh banyak orang. Apalagi jika selama menunggu orang hanya pasif, saudara, tentu orang akan sangat cepat merasa bosan dalam menunggu. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada orang yang menceritakan pengalaman mereka, pengalamannya saat ia antri untuk mendapatkan nomor pada saat ia akan berobat di salah satu rumah sakit. Orang ini mengatakan bahwa dia sudah antri dari jam 3 pagi, saudara. Tetapi anehnya menjelang dibagikannya nomor antrian pada jam 6 pagi, petugas yang ada itu tiba-tiba mengumumkan bahwa dokter yang ditunggu oleh banyak pasien itu ternyata tidak bisa datang karena ada tugas mendadak. Saudara, pada saat itu di rumah sakit ada banyak orang yang merasa kecewa karena dokter yang ditunggunya itu tidak bisa memenuhi harapan mereka. Harapan orang yang sudah menunggu dari jam 4 pagi sampai jam 6 waktunya nomor antrian itu dibagikan. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengecewakan orang karena gara-gara menunggu, saudara, sebab yang ditunggu tidak konsisten untuk datang seperti yang diharapkan oleh penunggunya. Tetapi tema kita dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bukanlah menunggu orang atau menunggu waktunya manusia, tetapi dikatakan menunggu waktunya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang sudah kita baca dalam kesempatan pagi hari ini, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikop itu diberi judul doa jemaat. Artinya adalah doa yang disampaikan secara bersama-sama oleh jemaat Tuhan, disampaikan oleh banyak orang, dan disampaikan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, saudara. Dan itu tertera dalam bacaan kita, perikop yang tadi sebagian telah kita baca. Artinya bahwa doa yang disampaikan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu disampaikan kepada Tuhan yang benar, saudara. Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, dan bukan Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Sehingga dengan demikian doa ini memang doa yang benar karena diarahkan kepada Tuhan Sang Pencipta. Saudara, dan doa ini juga disampaikan kepada Tuhan. Serta doa ini juga merupakan respon dari jemaat Tuhan. Karena kesaksian Petrus dan Yohanes yang menjelaskan bahwa mereka diancam dan dilarang oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Dikatakan dengan jelas dalam bacaan firman Tuhan pada ayat yang kelima, saudara. Dan adapun yang menjadi penyebab ancaman ini adalah karena ayat-ayat sebelumnya yang memberikan penjelasan kepada mereka, kepada kita sekalian. Dan isi dari ancaman yang disampaikan kepada Petrus dan Yohanes itu tertera di dalam ayat yang ke-17, saudara. Supaya Petrus dan Yohanes jangan lagi berbicara dan mengajar siapapun dalam nama Yesus. Inilah yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi.
para ahli Taurat dan tua-tua pada waktu itu yang mengancam Petrus dan Yohanes supaya tidak lagi melakukan itu, tidak lagi mengajar, tidak lagi berbicara di dalam nama Yesus. Padahal nama itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, nama Yesus Kristus itulah yang membuat orang lumpuh dan mengemis itu kemudian disembuhkan. Orang lumpuh ini berjalan dan menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Banyak orang yang menjadi kagum melihat keajaiban yang dibuat melalui nama Yesus Kristus itu yang diberitakan oleh Petrus dan Yohanes. Dan seharusnya memang Petrus dan Yohanes tidak dilarang, saudara, karena dia telah berbuat baik, membuat orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya kemudian disembuhkan dan menjadi orang yang dipulihkan, menjadi orang yang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur, dan bisa mengurusi dirinya sendiri. Saudara, Petrus dan Yohanes serta jemaat mula-mula ketika ia mendengar kesaksian dari Petrus dan Yohanes, mereka tidak hanya bersedih, tidak hanya berduka, tidak hanya menjadi putus asa, tetapi apa yang dilakukan, saudara? Semua jemaat mula-mula itu membawa setiap permasalahan, pergumulan yang mereka hadapi, yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes itu kepada Tuhan, dan tidak mengatasinya dengan kemauannya sendiri dan dengan kekuatannya sendiri. Mereka membawa semuanya kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama, saudara. Mengapa demikian? Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mampu untuk menjawab doa-doa mereka lebih dari yang mereka harapkan, saudara. Itulah yang mendorong mereka, mengapa mereka tidak mengambil tindakan menurut kemauannya sendiri, tetapi menyerahkan seluruh masalah-masalah itu kepada Tuhan, karena sekali lagi mereka itu adalah jemaat-jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang disembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang mau dan sekaligus mampu menjawab setiap doa-doanya lebih dari yang mereka harapkan. Dan itu ternyata terbukti, saudara. Dalam bacaan kita ayat 31 firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 31 ini ada dua hal jawaban yang diberikan Tuhan kepada jemaat mula-mula yang mereka bersehati bersama-sama berdoa membawa pergumulan ancaman yang diberikan oleh para tokoh-tokoh agama pada waktu itu, saudara. Yang pertama, jawaban Tuhan adalah bahwa mereka kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya hidup orang yang berdoa ini dikuasai seutuhnya oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang tidak hanya menuruti kemauan sendiri, tetapi dikendalikan oleh Roh Kudus dalam seluruh kegiatan hidupnya. Sehingga orang percaya memiliki kemampuan untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan di dalam cara hidup mereka sehari-hari. Dan itu tertera dengan jelas di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 32 dan seterusnya. Saudara, itu yang pertama, jawaban dari Tuhan atas doa yang dipanjatkan oleh jemaat mula-mula pada saat itu dan disampaikannya dengan sepenuh hati mereka kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, mereka memberitakan firman Allah dengan berani, saudara. Walaupun mereka tetap dalam ancaman, tetap dilarang, tetapi mereka tidak menjadi takut. Oleh karena Roh Kudus berkarya, memotivasi, memberikan dorongan, semangat untuk mereka tetap punya keberanian memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah larangan dan ancaman itu, saudara. Mereka tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar, tidak menjadi berhenti untuk memberitakan firman Tuhan, sekalipun ada ancaman dan larangan.
Dan dari semuanya itu saudara, maka Tuhan memberkati. Tuhan menambahkan hitungan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan oleh Tuhan dari akibat pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan atas hikmat yang dari Tuhan karena Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh lupa bahwa di dalam setiap doa-doa orang percaya, doa saudara dan doa saya, bukanlah saudara dan saya yang mengatur Tuhan untuk menuruti kemauan kita, tetapi kitalah yang harus menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab setiap doa-doa kita. Karena itu ingatlah dan jangan pernah lupa bahwa setiap kali kita berdoa, bukanlah kita yang harus mengatur Tuhan, supaya Tuhan sesegera mungkin menjawab doa kita seperti yang kita mau. Tetapi kita yang harus dengan sabar, dengan setia, dengan tunduk, dan dengan kerendahan hati untuk menunggu waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Saudara, tokoh-tokoh Alkitab kita melihat seperti Nuh, saudara. Nuh itu harus menunggu waktunya Tuhan selama 120 tahun baru air bah itu terjadi. Dia harus mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak menunggu dengan pasif, saudara. Tidak menunggu dengan santai. Tapi dia tetap bekerja, mengerjakan sebagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan sepenuh hatinya. Selama 120 tahun. Dan kemudian tibalah waktunya Tuhan menggenapi janjinya dan air bah itu sungguh terjadi. Demikian juga saudara dengan Abraham dan Sarah. Bukankah Tuhan menjanjikan anak perjanjian yaitu Ishak akan lahir dari Sarah istri dari Abraham ini saudara. Tetapi sekalipun Tuhan memberikan janji, tetapi Abraham dan Sarah harus menunggu sampai pada usia tuanya, saudara. Baru kemudian Ishak lahir dari Sarah. Dia harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Demikian juga saudara, kita semua tahu ada seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, maka dia harus bersabar dan terus berdoa, berusaha dengan sepenuh hatinya. Dan baru setelah 12 tahun, wanita ini menjamah jubah Yesus. Dan kuasa Yesus dinyatakan. Waktu menunggunya dijawab oleh Tuhan dan Tuhan Yesus memberikan kesembuhan yang sempurna kepada wanita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata dibutuhkan kesabaran dan iman yang teguh di dalam menunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi janjinya dan menjawab setiap doa-doa orang yang percaya kepadanya. Doa saudara dan doa saya. Kita harus tetap bersabar dan beriman dengan teguh menunggu waktunya Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia. Setia menunggu waktunya Tuhan. Sebab waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Kalau hari ini saudara sedang mengalami kesusahan, sabarlah menunggu waktunya Tuhan bahwa Dia pasti akan memberikan penghiburan. Kalau saat ini saudara sedang sibuk mencari pekerjaan dan belum dijawab oleh Tuhan, saudara bersabarlah dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan tepat pada waktunya Dia akan menjawab kerinduan saudara dan saudara akan diberkati untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin kalau hari-hari ini saudara sedang sakit dan sudah lama menunggu waktunya untuk disembuhkan, saudara harus tetap bersabar. Perteguhlah iman percaya saudara kepada Tuhan. Karena tepat pada waktunya Tuhan, maka sakit penyakit yang kita alami di dalam hidup ini pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan jawaban dari Tuhan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya.
Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tetaplah setia menunggu waktunya Tuhan, sebab waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang tetap setia menunggu waktunya Tuhan pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, saudara. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang setia menunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan pasti akan menjawab lebih dari yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara saat ini sedang menunggu apa yang sedang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, percayalah bahwa Bapak Ibu dan saudara tidak akan pernah dikecewakan Tuhan, karena Tuhan akan menjawab setiap pergumulan saudara tepat pada waktunya Tuhan, waktu yang terbaik bagi setiap orang-orang percaya yang terus setia mengharapkan akan pertolongannya. Saudara, mari kita akhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan kita membaca dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saudara. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan menjadi orang-orang percaya yang senantiasa setia, yang senantiasa bersabar menunggu waktunya Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang tidak akan pernah mengecewakan setiap orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita bersama dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala. Kita hampiri Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami berterima kasih dan bersyukur, karena kami punya Tuhan Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kami sekalipun sikap, perilaku, ucapan, perbuatan kami sering mengecewakan hati Tuhan. Kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus memberikan pengertian untuk kami memahami firman-Mu, dan kekuatan untuk kami mengimani dan mengamini akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau akan menjawab setiap pergumulan semua kami jemaat-Mu ini Tuhan. Karena Engkau melihat kami semua, bahkan sampai pada hati kami dan pikiran kami yang terdalam sekalipun. Engkau adalah Allah yang maha mengetahuinya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan akan terus memberkati jemaat-jemaat-Mu. Menghiburkan mereka yang susah, menguatkan mereka yang lemah, memberikan jalan keluar kepada jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, sehingga semua jemaat pada akhirnya boleh bersukacita dan bersyukur menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidupnya. Berkati rumah tangga semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, supaya suasana tentram, damai, dan sejahtera akan terus hadir dalam rumah tangga setiap jemaat-Mu. Diberkati usahanya, pekerjaannya, kesehatannya, dan biarlah semua jemaat-Mu Engkau luputkan dari ancaman virus corona, supaya semua jemaat tetap sehat, menikmati damai sejahtera Tuhan bersama dengan seluruh keluarganya. Tuhan, kami juga berdoa, tolonglah Tuhan supaya kondisi kehidupan di negara kami Indonesia ini akan semakin membaik. Virus corona akan segera berakhir kuasanya dari Indonesia ini Tuhan, sehingga gereja-gereja-Mu, kami semua jemaat-Mu akan segera bisa beribadah bersama-sama di gereja dengan penuh syukur dan sukacita.
Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati kota kami Malang ini Tuhan, supaya kota ini ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga Malang menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera, dan seluruh warga masyarakat akan tinggal diam di kota ini dalam damai sejahtera Tuhan, hidup rukun, saling mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang mengalami lawatan Tuhan, menjadi negara yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami di bawah pimpinan Presiden Jokowi, Tuhan akan memberkatinya, supaya Presiden kami terus ada dalam lindungan Tuhan, pejabat, para menteri yang ikut serta memimpin negara ini, Tuhan juga akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk selesainya sidang MPL Sinode Muria Indonesia. Dan biarlah GKMI akan terus maju, bertumbuh, bergerak dan berdampak kehadirannya di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kepadamu Bapa di surga akan hidup kami, doa kami, persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah ditolong oleh Tuhan dalam ibadah ini. Biarlah semua ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, tetaplah bertekun di dalam doa dan tunggulah waktunya Tuhan dengan setia, supaya Tuhan yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa akan terus memelihara, melindungi kita bersama. Tetaplah saling mendoakan sebagai keluarga besar di GKMI Fatah. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin.